Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yudas. Setelah Bapak Ibu dan saya selesai ayat 1 dan ayat 2, harusnya satu unit yang baru, itu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jadi ayat 3 dan ayat keempat itu sebenarnya satu unit tersendiri. Tapi mari kita baca ayat 1 sampai 4 bergantian. Lalu yang hari ini Bapak Ibu dan saya renungkan adalah ayat yang ketiga saja. Yudas ayat 1 sampai ayat 4, nanti kita renungkan ayat 3. Saya baca ayat 1 bergantian sampai 4. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dan kami meminta anugerah-Mu. Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Engkau yang telah memberi Kristus bagi kami, supaya kami menikmati keselamatan di dalam Dia. Bahkan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang mempersekutukan kami dengan Kristus, kami pun boleh menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Kami bersyukur karena Allah yang mempersekutukan kami dengan Kristus, sehingga kami menikmati keselamatan. Yang mempersekutukan kami sebagai tubuh Kristus adalah Allah yang juga memimpin kehidupan kami yang diselamatkan dan persekutuan kami dengan kebenaran firman yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Kami berdoa biarlah Allah yang berbelas kasihan bagi kami itu menunjukkan sekali lagi anugerah dan belas kasihan-Nya. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman. Biar pula Allah Roh Kudus yang sama melembutkan hati kami, menjadikannya sebagai tanah yang subur bagi kebenaran firman untuk boleh menghasilkan buah dalam hidup kami. Pimpin hidup kami dan tolong kami ketika kami merenungkan firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam Yudas pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu dan saya menemukan identitas daripada hamba Tuhan atau pelayan yang sejati. Itu sangat jelas di dalam perenungan khotbah yang pertama. Sementara itu Bapak Ibu juga di dalam khotbah yang kedua, Bapak Ibu juga menemukan mengenai identitas daripada gereja yang sejati. Dia berbicara mengenai gereja yang sejati di dalam ayat yang pertama. Di situ dia bilang kepada mereka yang terpanggil. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Mereka yang dikasihi di dalam Allah Bapa. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa, dan mereka adalah orang-orang yang dipelihara keselamatannya untuk Yesus Kristus. Lalu kemudian dia mengatakan mereka itu bukan hanya berhenti di situ. Selamat, kemudian menikmati kasih, dan kemudian dipelihara di dalam Kristus. Ayat yang kedua mengatakan mereka itu makin hari makin banyak merasakan kelimpahan kasih karunia Allah. Dengan demikian ayat 1 sampai ayat yang kedua bercerita mengenai cinta kasih Allah bagi gereja. Gereja adalah entitas yang mulia yang Allah dirikan di dalam dunia ini, dan Allah sangat mengasihi mereka. Ayat yang ketiga dan yang keempat itu memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa pengertian yang benar yang dipahami atau dimiliki oleh Yudas membentuk respon yang benar. Sekali lagi, pengertian yang benar tentang siapa dia sebagai hamba Tuhan, tentang gereja sebagai entitas yang mulia yang didirikan oleh Allah, itu membentuk respon yang benar. Pengertian tentang gereja yang benar atau pengertian tentang entitas gereja yang benar itu menggerakkan Yudas dengan kasih Allah untuk apa? Untuk mengasihi gereja yang sejati. Jadi Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa pengertian tentang kasih Allah terhadap gereja menggerakkan orang Kristen yang sejati, setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saya adalah hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi gereja yang sejati. Tidak ada pilihan bagi Bapak Ibu dan saya di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan saya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, dipersekutukan dengan Dia, dipersekutukan dengan gereja sebagai tubuhnya. Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali Bapak Ibu dan saya belajar untuk mengasihi umat Tuhan, personal maupun komunal. Oleh sebab itu ayat yang ketiga mulai dengan kalimat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam tulisan-tulisan umum
Bahkan bukan yang Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani menurut kultur zaman itu. Kata saudara-saudaraku yang kekasih adalah sapaan yang bersifat umum. Ini kalimat yang sifatnya retoris, menarik perhatian orang untuk mendengarkan atau menarik perhatian orang untuk kemudian membaca lebih lanjut. Jadi ini adalah hal yang biasa. Tetapi hampir semua penafsir yang saya baca itu juga mengatakan bahwa kata saudara-saudaraku yang kekasih bukan hanya sebuah sapaan yang bersifat retoris. Ini adalah cara Yudas untuk mengekspresikan kasih kepada jemaat. Karena jemaat dipahaminya sebagai orang-orang atau kelompok komunitas yang juga dikasihi oleh Allah, bahkan terus-menerus dikasihi oleh Allah. Oleh karena Allah mengasihi mereka, maka dia juga mengasihi mereka dan sekarang dia menyapa mereka dengan kalimat saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu, sampai di titik ini ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya sebenarnya bertanya juga daripada diri saya sendiri. Karena biasanya ketika saya mulai, Bapak Ibu kalau perhatikan, saya akan mulai dengan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah apakah itu datang dari pengertian bahwa Bapak Ibu memang dikasihi oleh Tuhan dan saya sebagai seorang yang dipanggil untuk melayani Bapak Ibu kemudian berdiri di sini karena mengasihi Bapak Ibu, atau memang by default itu sudah tertanam di sini sehingga otomatis keluar Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu bisa nampak di dalam dua atau beberapa situasi. Misalnya ketika mengajar anak sekolah minggu juga waktu mau mulai kadang-kadang tiba-tiba muncul aja Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, padahal itu anak-anak yang duduk di depan. Waktu kita habis outing dalam perjalanan pulang, saya ditegur sama istri saya. Yang duduk paling depan di depan mimbar itu anak-anak. Tapi yang kamu ucapkan itu adalah selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Anak-anak di mana Tam, katanya. Itu baru habis outing kan ya, baru bersuka cita langsung dapat kritik kayak gitu kan gak enak. Tapi saya pikir benar juga itu. Anak-anak yang duduk paling depan. Seharusnya saya mulai dengan selamat pagi anak-anak, baru kemudian selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kan itu sudah by default. Jadi apakah ini digerakkan oleh kasih atau enggak? Atau hal yang lain Bapak Ibu? Saya sudah terbiasa dengan habis doa berkat. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya akan bilang begini, silakan duduk saat teduh, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Apakah itu datang dari hati yang mengasihi jemaat atau hati yang memang memperhatikan jemaat, menginstruksikan jemaat untuk melakukan sesuatu yang seharusnya, atau memang by default sudah tertanam di sini? Itu akan kelihatan kalau Bapak Ibu memperhatikan doa berkat pada saat ibadah penghiburannya Pak Joy kan. Waktu habis doa berkat kemudian saya bilang begini, silakan duduk, saat teduh hampir keluar selamat hari Minggu. Tapi sudah keluar kata selamat kan ya. Untung yang keluarga mungkin gak dengar, langsung saya bilang Tuhan memberkati. Tetapi saya rasa ya ada hal-hal tertentu yang sudah tertanam sampai kepada bawah sadar Bapak Ibu dan saya, sehingga itu keluar bukan dari hati lagi, tapi memang itu karena kebiasaan. Sehingga kalau kita ketemu hari Kamis kita salaman, kita bisa bilang selamat hari Minggu. Kenapa? Karena kita salaman, kita bilang selamat hari Minggu. Kita sudah seperti orang-orang yang otomatis keluar, dan itu bukan keluar dari pikiran kita dan dari perasaan kita yang sementara menghayati perjumpaan yang sedemikian. Saya kira itu bagi kami, itu adalah sebuah, apa yang dilakukan oleh Yudas, bagi kami hamba Tuhan, adalah sebuah pembelajaran yang baik. Tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini pun adalah sebuah pembelajaran yang baik. Dia mengatakan saudara-saudara yang terkasih, karena dia mau mengekspresikan kasihnya kepada jemaat. Setelah dia mengerti bahwa Allah mengasihi jemaat ini dan terus-menerus mengasihi jemaat. Bapak Ibu, kita perlu belajar dari Yudas. Yudas sementara berusaha untuk menyesuaikan afeksinya, perasaannya dengan afeksi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi jemaat, maka dia harus mengasihi jemaat. Allah adalah Allah yang mendirikan gereja. Allah adalah Allah yang memelihara gereja karena dia mengasihi gereja. Oleh karena itu maka semua hamba Tuhan dan seharusnya semua orang percaya belajar untuk mengasihi gereja Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya menggenapi perintah Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-13, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Ini menjadi cirinya orang Kristen. Dengan kamu saling mengasihi, maka dunia ini tahu bahwa kamu adalah muridku. Bapak Ibu dan saya sepertinya tidak punya pilihan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain itu bukan pilihan. Mengasihi umat Allah personal, mengasihi komunitas di mana saudara dan saya ada, itu bukan pilihan. Itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Itu adalah sebuah keharusan.
Itu kenapa Tuhan itu selalu setelah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Dia bukan hanya menghubungkan saudara dan saya dengan gereja secara universal, tetapi dia selalu membawa saudara dan saya masuk ke dalam gereja lokal supaya dunia melihat saudara dan saya saling mengasihi. Gampang untuk mengatakan bahwa kami adalah gereja yang universal. Kami adalah gereja yang memiliki relasi di dalam Kristus dengan gereja yang ada hari ini, di masa lalu, bahkan mereka yang ada di sorga hari ini, di masa yang akan datang. Kami satu tubuh dengan mereka. Gampang, Bapak Ibu. Tetapi untuk mengekspresikan kepada dunia bahwa kita adalah komunitas perjanjian yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang adalah murid-murid Kristus, Bapak Ibu dan saya harus ada di dalam gereja lokal. Di dalam gereja lokal yang tidak sempurna, Bapak Ibu dan saya belajar untuk saling mengasihi. Oleh sebab itu sebenarnya janggal kalau Bapak Ibu dan saya mengatakan kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu dan saya tidak punya satu gereja lokal untuk bertumbuh bersama-sama di sana. Itu janggal. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu adalah orang umat tebusan Allah, lalu Bapak Ibu tidak punya, saya tidak bilang harus gereja GRI, tapi Bapak Ibu harus berpikirkan satu gereja lokal yang menjadi rumah spiritual bagi Bapak Ibu untuk bertumbuh. Gereja keliling-keliling itu bukan gereja yang baik. Karena dengan mengkeliling-keliling, Bapak Ibu terlihat seperti baik dengan semua, mengasihi dengan semua. Pergumulan paling sulit untuk kemudian membuktikan cinta kasih sejati itu adalah di tempat di mana Bapak Ibu dan saya secara konsisten ada sama-sama, kemudian belajar saling mengampuni ketika kita saling melukai. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu dan saya perlu belajar. Yudas menyesuaikan afeksinya dengan afeksi Allah sebagai pemilik dan pendiri gereja. Yang kedua, Bapak Ibu, Yudas melakukan ini karena ini adalah konsekuensi bergumul dengan kebenaran. Setelah dia belajar mengenai apa itu gereja, orang-orang yang dipilih oleh Allah sejak kekekalan, ditebus dan diselamatkan di dalam sejarah melalui Kristus dan kemudian terus dipelihara, menikmati kelimpahan kasih Allah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus dalam persekutuan juga. Pengertian yang muncul di dalam pergumulan dengan kebenaran ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai afeksi dan tindakannya. Konsekuensi bergumul dengan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam 2 Yohanes pasal 1. Kitab 2 Yohanes pasal 1, kita baca sama-sama 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. 2 Yohanes 1 ayat 1. Kita baca sama-sama 2, 3. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Bapak Ibu, istilah ibu di situ. Surat ini tidak sementara ditujukan kepada seorang ibu secara personal dan anak-anaknya. Jadi ini bukan surat yang diberikan kepada satu keluarga. Memang ada perdebatan mengenai hal ini, tetapi banyak argumentasi Bapak Ibu dan saya bisa lihat. Surat ini sementara ditujukan kepada satu gereja lokal tertentu, diterima oleh pemimpin-pemimpin gereja lokal. Dan ini berarti dia sementara menulis kepada pemimpin dan jemaat. Dan kepada gereja lokal ini dia menyebut gereja lokal itu sebagai ibu. Dan kemudian jemaat disebutnya sebagai anak-anak. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam sejarah gereja awal, Bapak Ibu akan menemukan kalimat ini. Anda tidak pernah memiliki Allah sebagai Bapa kalau tidak pernah memiliki gereja sebagai ibu. Kalimat ini terlihat sangat-sangat keras, tetapi saya setuju kalau saudara dan saya melihat dari dimensi ini. Pasal 1 ayat 1 kitab 2 Yohanes. Dia menyebut mereka sebagai ibu, gereja sebagai ibu dan jemaat sebagai anak-anaknya. Dan Bapak Ibu perhatikan di situ, dia bilang kepada ibu yang terpilih, anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Lalu kemudian dia bilang, bukan saya saja yang mengasihi karena saya rasul. Kalau dia bilang dia rasul, sederhana dari Efesus pasal 4 dikatakan gereja didirikan bukan hanya di atas Kristus saja, tetapi di atas para rasul dan para nabi. Mungkin kita akan bilang, oh iya, kalau dia ya wajar, memang dia adalah fondasinya. Tetapi Bapak Ibu lihat juga bahwa bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang, artinya tanpa terkecuali, semua orang yang telah mengenal kebenaran. Setiap gereja, setiap orang percaya, personal maupun komunal, yang bergumul dengan kebenaran, yang belajar kebenaran, afeksinya seharusnya dibentuk oleh apa yang disebut sebagai kebenaran. Kita semua punya emosi, kita semua punya perasaan, tetapi afeksi Bapak Ibu dan saya, perasaan Bapak Ibu dan saya, harusnya diarahkan dengan kebenaran. Ini yang membedakan orang percaya dengan yang tidak percaya. Bahkan yang membedakan sebenarnya secara esensial manusia dari binatang. Binatang punya afeksi. Bapak Ibu bisa lihat itu. Tetapi mereka punya afeksi, itu tidak diarahkan oleh apa yang disebut sebagai pergumulan dengan kebenaran. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang percaya yang bergumul dengan kebenaran. Afeksi kita, perasaan kita seharusnya diarahkan dengan kebenaran. Firman Allah mengarahkan saudara dan saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga Bapak Ibu dan saya sekali lagi tidak punya pilihan untuk tidak mengasihi umat Tuhan. Yang ketiga, konsekuensi daripada kesatuan dengan Kristus.
Mengapa kita mengasihi satu dengan yang lain? Mengapa saudara dan saya perlu ada di dalam jemaat, belajar untuk saling mengasihi, belajar untuk memberi pengampunan, belajar untuk menerima pengampunan, belajar juga untuk menerima cinta kasih dari orang lain. Ya, ini adalah konsekuensi daripada tindakan Allah di dalam anugerahnya untuk menjadikan kita satu dengan Kristus. Menjadikan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita baca bergantian beberapa ayat Bapak Ibu. Mulai dari ayat 2. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3 terlebih dahulu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ayat 3. Kamu itu sudah disatukan di dalam roh, kata Paulus di dalam ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, diperintahkanlah kepada jemaat untuk mereka saling mengasihi. Ada banyak ekspresi, termasuk di dalamnya rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kenapa? Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Ayat 6 sama-sama. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Di dalam ilmu hermeneutika atau ilmu menafsir Alkitab, kata yang diulang-ulang adalah kata yang penting. Dia mengulang-ulang kata satu. Satu tubuh. Saudara dan saya satu di dalam Kristus. Gereja adalah kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Kristus. Sebagai satu tubuh, mereka sinkron bergerak ke arah yang sama, yaitu Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, mereka adalah satu tubuh. Kalau saya punya tubuh ini utuh, maka ketika saya keluar dari ruangan ini, saya bawa seluruh anggota tubuh saya. Saya nggak bisa meninggalkan telapak tangan saya di sini. Ketika saya pergi, saya akan pergi bersama dengan seluruh anggota tubuh saya. Sehingga kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang adalah satu tubuh di dalam Kristus, ini bicara mengenai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh ketidaksempurnaan kita atau ketidaksempurnaan orang lain di dalam gereja. Ada orang-orang yang karena tidak sempurna menjadi pergumulan bagi kita, atau ketidaksempurnaan kita menjadi pergumulan bagi dia. Tetapi ini adalah persekutuan yang tidak bisa terpisahkan. Kemanapun saudara dan saya pergi, kita akan bergerak ke arah yang sama, yaitu Allah yang mendirikan gereja dan kebenarannya yang mengarahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sebagai satu tubuh, seharusnya tidak ada yang mengambil untung dari yang lain atau merugikan yang lain. Pendeta Stephen Tong bilang, kalau seandainya kita berbicara mengenai satu tubuh, lalu kemudian ada satu orang kurus, tiba-tiba bagian tubuhnya tertentu, hanya bagian tubuh tertentu saja, yang makin lama, makin hari itu makin besar. Apakah ini tanda yang baik? Ini pertumbuhan yang baik atau tidak? Bapak Ibu dan saya pasti akan tahu bahwa ini bukan pertumbuhan yang baik, bukan? Jadi ada satu yang berkembang, tetapi yang lain tidak. Kadang-kadang saudara dan saya bersyukur karena kita ada di dalam komunitas, lalu kita rasa bahwa kita tuh bertumbuh dengan sangat luar biasa. Tetapi persoalannya bagaimana dengan teman-teman yang lain? Di dalam pelayanan, Bapak Ibu dan saya tidak bisa atur pelayanan, Bapak Ibu dan saya tidak bisa atur komunitas, seperti Bapak Ibu dan saya mengatur usaha kita masing-masing. Kita berusaha untuk lari secepatnya. Di dalam komunitas ada masa kita yang biasa berlari dengan cepat, dengan sangat terpaksa harus melambatkan sedikit kecepatan kita demi saudara yang lain bertumbuh bersama-sama dengan kita. Di sisi yang lain, mereka yang terlalu lambat berjalan harus mempercepat jalan mereka supaya mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Tidak ada orang percaya yang berjalan sendirian ke sorga. Orang percaya berjalan ke sorga bersama dengan saudara yang lain. Mereka bergandengan tangan menuju ke Sion, kata lagu itu. Ini adalah konsekuensi satu di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang satu tubuh. Kita saling membangun. Kita bisa sama-sama menderita bersama dengan yang lain. Kita bisa bersama-sama bersyukur dan bersuka cita dengan yang lain. Waktu saya belajar mengenai homiletika, sang pengkhotbah itu memang bukan orang reform, tapi dia bilang begini, pengkhotbah yang baik ketika dia berkhotbah di dalam ibadah duka, dia harus bisa merasakan duka cita orang itu. Kalau enggak, dia akan menjadi seorang pengkhotbah yang akan sangat dingin di atas mimbar. Bukan penghiburan, tetapi neraka, kata dia. Afeksi, itu juga sesuatu yang harus dilatih. Kalau kita adalah satu tubuh, maka saya harus kenal dia, saya tahu pergumulannya. Ketika dia berduka, saya berduka. Ketika dia menderita, saya menderita. Supaya di dalam konteks itu, Bapak Ibu dan saya bisa saling membangun.
Dia bilang bukan hanya satu tubuh tetapi satu roh. Sebagai satu tubuh, Roh Kudus yang sama hadir di dalam semua. Roh Kudus tidak hadir hanya di dalam satu orang, dia hadir di dalam semua yang adalah umat Allah yang sejati di dalam satu gereja. Lalu memimpin mereka semua ke arah yang sama, yaitu Kristus dan kemuliaannya. Kalau Roh Kudus ada, dia adalah roh kebenaran. Dia bersaksi tentang Kristus, maka dia akan menggerakkan satu tubuh ini kepada arah yang sama. Dia tidak akan memecah belah jemaat itu. Maka ini akan menjadi kontras dengan apa yang saudara saya temukan nanti di dalam kitab Yudas. Mereka punya satu pengharapan. Satu tubuh ini punya satu pengharapan. Mereka bersama-sama berjuang di tengah-tengah sukacita dan penderitaan, sambil menantikan waktu pemulihan dan pemuliaan di sorga. Mereka berjuang sama-sama. Sambil apa? Sambil menantikan waktu pemulihan dan pemuliaan di sorga. Di sorga, saudara saya akan menemukan konsep satu rumah. Bahkan dikatakan di sana tidak ada bait Allah. Seluruh ruang langit dan bumi yang baru adalah bait Allah itu. Bapak Ibu, ada banyak tafsiran tentang langit bumi baru, tetapi saya percaya langit bumi yang baru adalah kepersatuan antara sorga yang hari ini Bapak Ibu dan saya bicarakan sebagai sorga dengan dunia ini. Segala sesuatu yang baik yang diciptakan oleh Allah dipulihkan dan dia tidak singkirkan itu. Lalu kemudian saudara dan saya melihat dunia ini sebagai satu rumah yang sama bagi semua orang percaya. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu, Bapak Ibu bayangkan kita ada di dalam satu rumah yang sama. Mungkin saja Bapak Ibu dan saya hari ini kita di Cikarang masing-masing punya rumah beda, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa jadi juga meskipun ada dalam satu kawasan, kita bisa juga jadi jarang sekali berjumpa, tetapi di sorga hanya ada satu rumah bagi semua. Saya membayangkan kalau ada satu orang yang saya nggak suka, hari ini di bumi ini saya tidak bisa jumpa dengan dia, nanti di sorga kalau dia adalah umat Tuhan, tiap hari jumpa. Kalau wajahnya dia itu menjengkelkan, tiap hari saya akan lihat wajahnya. Bapak Ibu tidak bisa menghindari itu. Saya tidak bilang bahwa di sorga nanti ada wajah yang menjengkelkan. Yang saya mau katakan adalah beresin sekarang Bapak Ibu. Sebelum kita berjumpa di rumah yang kekal di mana saudara dan saya tidak bisa menghindari dia, karena perjumpaan kita dengan dia adalah dari kekal sampai kekal. Kita punya satu pengharapan yang sama. Kita akan pergi ke satu rumah yang sama, tinggal di dalam satu rumah yang sama. Kemudian dia bilang satu baptisan. Baptisan adalah tanda perjanjian dan bagi saya menarik karena tanda perjanjian bagi seluruh umat Allah di dalam konteks perjanjian baru semuanya sama. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membandingkan ini di dalam keluarga Yakub. Tanda bahwa ada satu anak yang istimewa, dia dapat baju yang berwarna-warni. Pada masa itu anak yang diistimewakan atau orang yang diistimewakan dalam rumah, kepala dalam rumah itu, jubahnya itu atau bajunya dia itu dari atas sampai ke mata kakinya. Sementara mereka yang dianggap sebagai pekerja yang tidak lebih berharga dari dia itu bajunya itu cuman sampai ke lututnya dia atau sedikit di bawah lutut. Jadi yang jubahnya panjang sampai ke mata kaki itu lebih penting daripada yang bajunya lebih pendek dari dia. Di dalam rumah Yakub yang adalah simbol dari gereja dalam konteks perjanjian lama, ada satu orang pakai jubah panjang bagus lagi warna-warni namanya Yusuf. Sisa yang lain pakai jubah yang pendek karena mereka harus terus-menerus keluar rumah dan pergi menggembalakan anak domba atau domba daripada keluarga itu. Dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa Bapa di dalam rumah itu adalah Bapa yang sangat membeda-bedakan cinta kasih bagi anak-anaknya, sehingga ada satu yang istimewa ditandai dengan baju yang berwarna-warni. Tetapi ketika saudara dan saya masuk ke dalam keluarga Allah, Bapak Ibu dan saya hanya akan menemukan satu rumah yang sama di dalam keluarga Allah dan hanya ada satu tanda perjanjian, yaitu baptisan dengan air. Air yang sangat sederhana itu menjadi tanda perjanjian bagi saudara dan saya, dan dengan demikian tidak akan ada satu yang lebih superior daripada yang lain. Semua kita datang untuk menyembah satu Allah, kata Paulus, dan datang untuk berelasi dengan satu Bapa yang sama. Kita punya satu Allah, satu objek penyembahan yang sama, satu Bapa yang sama, sehingga kita semua setara sebagai anak-anak Allah. Ini adalah ikatan spiritual yang sangat kuat, yang seharusnya tidak boleh Bapak Ibu dan saya sangkali. Seharusnya ikatan spiritual inilah yang mengikat kasih di dalam gereja, dan inilah yang mengikat cinta kasih di dalam sang pemimpin gereja, Yudas, kepada jemaatnya. Bapak Ibu, cinta kasih inilah yang menggerakkan penulisan surat ini. Kalau kita perhatikan ada perdebatan di situ. Sebenarnya mari kita lihat sekali lagi ayat yang ketiga tuh. Ada kesan bahwa sebenarnya ada dua surat di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Berarti ini kan yang pertama kan, mau menulis mengenai keselamatan bersama.
Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu dan seterusnya. Jadi para penafsir itu berdebat. Kayaknya ada kesan bahwa sebenarnya dia mau menulis satu. Paling tidak ada 2 surat itu dalam konsepnya dia. Satu mewujud di dalam surat yang Bapak Ibu dan saya baca. Tetapi saya lebih setuju dengan beberapa penafsir yang lain. Bahwa sebenarnya memang dalam satu surat yang sama dia mau bercerita sukacita di dalam keselamatan bersama. Namun ada desakan yang jauh lebih besar ketika dia menyadari bahwa jemaat ini ada di dalam bahaya. Cinta kasih kepada jemaat membuat dia tidak membiarkan jemaat terus-menerus ada di dalam ancaman bahaya yang disebut sebagai penyesatan. Bapak Ibu, cinta kasih selalu membuat saudara dan saya menjadi penjaga bagi saudara kita. Kalau kita mengasihi seseorang, dia ada dalam bahaya, saudara dan saya pasti akan bertindak untuk menyelamatkan dia. Kalau Bapak Ibu dan saya nggak suka dia, pada saat dia makin dekat dengan bahaya, kita menanti-nanti kapan dia jatuh. Nggak usah ngomong relasi, kita nonton petinju sajalah. Pada saat Bapak Ibu dan saya nonton tinju, biasanya kita sudah memihak kepada salah satu petinju. Kita akan berharap yang satu jatuh kan ya. Sepanjang ronde dari 1 sampai dengan 12, biasanya sedemikian, kita tunggu kapan lawannya jatuh. Dan begitu lawannya jatuh, Bapak Ibu dan saya meskipun kita orang Kristen, sama-sama kita akan bersorak. Wah! Puas kita karena lawannya jatuh. Dan ketika orang yang kita ingin menang itu jatuh, apa yang akan Bapak Ibu dan saya lakukan? Kita menyesal, makan jadi nggak enak. Yang dipukul dia yang makan nggak enak kita. Kenapa? Karena hati kita taruh di situ. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya menerima cinta kasih dari Allah, menerima cinta kasih dari Kristus, Kristus menaruh juga cinta kasih dalam hati kita kepada sesama, sehingga saudara dan saya tidak akan membiarkan mereka ada di dalam kondisi celaka. Inilah yang membuat Yudas itu kemudian menulis surat ini. Kenapa? Karena semua yang mengasihi saudaranya pasti akan berjalan untuk berfungsi sebagai penjaga bagi saudaranya. Saudara perhatikan ini. Kalau seandainya ada saudaramu berbuat dosa, kamu tidak tegur dia dan dia binasa, darahnya akan ditanggungkan padamu. Tapi kalau kamu menegur dia, dia tidak mendengar kamu dan dia binasa, kamu bebas dari tuntutan itu. Bapak Ibu, orang bertindak untuk menegur dan menjaga saudara itu berdasarkan kasih, sehingga kemudian ayat itu bisa diterjemahkan, kamu akan darahnya ditanggungkan kepada kamu karena kamu tidak mengasihi dia, kamu tidak menjalankan fungsi sebagai penjaga saudara. Di titik ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bagaimana cara Yudas menjaga saudaranya, yaitu dia memberikan apa yang disebut sebagai kebenaran. Ini bisa kita aplikasikan di dalam banyak relasi. Suami kalau mau jaga istrinya, dia sampaikan kebenaran kepada istrinya. Orang tua kalau mau jaga anaknya, dia harus sampaikan kebenaran kepada anaknya. Guru sekolah minggu kalau mau jaga anak sekolah minggu, hamba Tuhan mau jaga jemaat, cuman satu yang harus bisa dia lakukan adalah menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena suami tidak akan pernah bisa terus sama-sama dengan istri. Istri tidak akan pernah bisa terus sama-sama dengan suami. Apalagi, orang tua tidak akan pernah bisa terus mengawal anaknya kemanapun dia pergi. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya menyampaikan kebenaran, Allah lah yang akan menjaga dia, menerangi hatinya. Allah mengawal dia dengan kebenaran. Maka Bapak Ibu dan saya punya tugas untuk kemudian menyampaikan kebenaran. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan orang-orang yang ada di dalam bahaya itu. Dan ketika dia menulis, Yudas seperti mengajak mereka untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan mereka. Karena dia mengasihi mereka, dia perintahkan mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Ini suara gembala, lembut sekali Bapak Ibu. Terdorong untuk menulis. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis. Kepada siapa? Kepada kamu. Untuk apa? Untuk menasihati kamu. Supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Dalam beberapa tafsiran itu mereka mengatakan ini adalah perintah yang sama dengan Paulus. Untuk apa? Untuk memelihara atau menjaga keselamatan. Dia mengasihi mereka, maka dia menasihati mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat ini tema yang kedua. Kalau tadi saya ngomong mengenai cinta kasih kepada gereja, sekarang mari kita bicara mengenai mengerjakan keselamatan. Bagaimana saudara dan saya melakukan ini? Bagaimana saudara dan saya mengerjakan apa yang disebut sebagai keselamatan? Bapak Ibu dan saya mengerjakan keselamatan, yaitu dengan mempertahankan iman dan ajaran yang benar. Sekali lagi, kita sering bilang mengerjakan keselamatan, betul. Mengerjakan keselamatan itu dimensinya sangat luas. Tetapi sekarang Yudas itu pakai satu kalimat yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Dia bilang, kamu harus berjuang untuk mempertahankan iman yang diwariskan kepadamu. Ini berbicara mengenai perjuangan sebagai orang percaya untuk mempertahankan ajaran yang benar di dalam gereja.
Cara untuk mengerjakan keselamatan adalah mempertahankan ajaran yang benar. Bapak Ibu, sekali lagi ini datang dari satu frasa ini. Iman yang diwariskan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita ngomong mengenai iman, iman itu punya dua dimensi ini. Itu seperti satu koin dengan dua sisi. Dimensi yang pertama adalah dimensi subjektif. Iman adalah tindakan untuk meyakini atau mempercayai sesuatu. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah tindakan iman saya. Tapi ini adalah dimensi yang subjektif. Saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil diberitakan kepada saya memutuskan untuk meyakini apa yang diberitakan kepada saya. Tetapi karena ini bersifat subjektif, ini tidak bisa diwariskan. Sekali lagi, dimensi yang subjektif nggak pernah bisa diwariskan. Tindakan untuk meyakini atau mempercayai sesuatu. Sebab itu, belum tentu pendeta reform, anaknya reform juga. Bahkan belum tentu seorang pendeta, anaknya itu nggak ateis kan ya. Bapak Ibu bisa baca dan bisa menemukan banyak pendeta besar, anaknya bisa jadi ateis. Kenapa? Karena dimensi yang subjektif ini nggak bisa diwariskan. Relasi saya dengan Allah, iman yang saya miliki adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Allah lah yang membuka pikiran supaya saya kemudian mengerti, mengenal Dia. Lalu kemudian Dia mendorong saya bertindak untuk meyakini dan mempercayai. Ini iman di dalam dimensi yang subjektif. Dan saya mungkin bisa bilang sayangnya, tetapi paling tidak Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diwariskan. Maka bukan ini yang dimaksud. Sekali lagi, bukan dimensi subjektif inilah yang dimaksud oleh Yudas. Karena dia bilang iman yang saya maksudkan adalah iman yang dapat diwariskan. Maka saya kira dia sementara berbicara mengenai dimensi iman yang bersifat objektif. Bicara mengenai objek iman, bicara mengenai isi, apa yang dipercayai. Jadi iman itu bicara mengenai tindakan untuk mempercayai, itu subjektif. Tetapi yang objektif adalah apa yang saudara dan saya percayai. Misalnya ketika saya bilang, saya adalah orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, kamu beriman kepada siapa? Bicara mengenai objek iman. Iman yang benar mestinya objeknya benar. Kalau saya bilang saya percaya kepada Allah, Allah yang mana? Allah Tritunggal atau bukan? Kalau seandainya saya bilang Allah Tritunggal, itu adalah iman yang benar. Kalau bukan Allah Tritunggal, itu iman tetapi itu bukan iman yang benar. Orang bilang kehidupan itu bersifat religius karena dalam hidup Bapak Ibu dan saya kita tidak pernah bisa melepaskan yang namanya iman. Bahkan ateis pun mesti beriman. Dia harus meyakini sesuatu. Dia harus berpegang kepada sesuatu. Meyakini dan mempercayai di dalam dimensi yang subjektif. Kemudian pertanyaannya adalah, kamu meyakini apa? Bapak Ibu, seringkali kita menjadi hamba Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, menjadi orang tua yang mendesak anak-anak kita untuk percaya, bukan? Kamu harus percaya. Tapi pertanyaan yang harusnya Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu sementara mendesak dia untuk percaya. Percaya apa? Tidak cukup hanya mengatakan kepada anak-anak bahwa kamu harus percaya. Ketika Bapak Ibu dan saya menginjili, Bapak Ibu dan saya melayani, Bapak Ibu dan saya tidak cukup hanya mengatakan kamu harus percaya. Tetapi Bapak Ibu harus memberikan penjelasan yang presisi. Kamu harus percaya apa atau percaya kepada siapa? Kalau ini bisa diwariskan atau bisa diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Inilah yang sementara dilakukan. Para Kristus memberikan Injil, Allah menganugerahkan Injil melalui Kristus. Kristus mewariskannya kepada para rasul, rasul mewariskannya kepada saudara dan saya. Doktrin-doktrin Kristen adalah sesuatu yang dapat diwariskan kepada saudara dan saya. Kistemaker, Douglas Moo, dua penafsir ini. Bagi saya ini adalah dua penafsir yang sangat baik. Mereka mengatakan bahwa iman yang diwariskan ini bukan Injil yang sementara dibicarakan, tetapi secara doktrinal itu bicara mengenai doktrin-doktrin Kristen atau ajaran-ajaran Kristen, bahkan tradisi yang benar yang diturunkan dari Alkitab. Inilah yang sementara dibicarakan oleh Yudas. Kamu harus mempertahankan tradisi yang benar. Kamu harus mempertahankan doktrin yang benar yang sudah diajarkan oleh para rasul kepada kamu dan yang diturunkan kepada kamu melalui pemimpin-pemimpin gereja yang mempelajari kitab suci secara serius. Jadi apa itu? Apa itu mengerjakan keselamatan? Ada banyak definisi. Yudas kasih satu definisi bagi Bapak Ibu dan saya. Mengerjakan keselamatan berarti Bapak Ibu dan saya berjuang untuk mempertahankan iman. Ajaran-ajaran yang benar yang diturunkan dari kitab suci. Yang diwariskan kepada saudara dan saya. Tetapi kalau seandainya kata, mari kita lihat sekali lagi ayat yang ketiga, dia pakai di situ kata mempertahankan iman yang telah disampaikan. Di dalam bahasa asli beberapa penafsir mengatakan yang diwariskan kepada kamu. Saya kira lebih baik Bapak Ibu dan saya pakai kata diwariskan karena itu yang dimaksudkan. Diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Tapi kalau seandainya yang diwariskan di sini adalah ajaran yang benar, ajaran yang diturunkan dari kitab suci. Bapak Ibu yang adalah orang tua, hari ini dalam seluruh perjuangan Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua, biasanya kita berusaha untuk menyisakan sesuatu atau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak Bapak Ibu?
Banyak orang tua berusaha untuk mempersiapkan warisan secara material kepada anak cucu mereka, tetapi belum tentu itu bisa bertahan. Bapak, Ibu, dan saya kumpulkan uang selama bertahun-tahun. Tuhan bisa izinkan semua itu hilang dalam waktu sekejap. Apa hal yang paling berharga yang akan Bapak, Ibu, dan saya wariskan kepada generasi yang berikut? Guru-guru sekolah minggu, apa yang Anda sementara siapkan untuk diwariskan kepada anak-anak sekolah minggu? Bapak Ibu yang adalah pemimpin, orang-orang yang diberi otoritas untuk memimpin orang-orang yang ada di bawah Bapak Ibu, entah pemimpin KTB, apa yang sementara mau saudara wariskan kepada generasi yang berikutnya? Dimensi objektif ini adalah dimensi yang bisa saudara dan saya wariskan. Dimensi yang bersifat objektif adalah sesuatu yang bisa saudara turunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Ini harus dipertahankan, ini harus diturunkan, ini harus diajarkan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ketiga dia bilang sekali lagi, itu adalah warisan yang diberikan bagi orang-orang kudus. Tidak diberikan untuk semua kok, diberikan kepada umat Allah. Orang-orang kudus di dalam ayat yang ketiga, itu bicara mengenai orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan doktrin yang benar kepada mereka, supaya doktrin yang benar itu mengarahkan kehidupan mereka di dalam kekudusan. Maka Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat, mari kita lihat pasal 1 ayat yang ke-20 di situ. Ketika dia bilang doktrin atau iman yang diwariskan. Iman yang diwariskan di dalam ayat 20 disebut atau didefinisikan sebagai iman yang suci. Mari kita lihat ayat 20, kita baca sama-sama 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang dia sebut sebagai iman yang objektif, sekarang dia sebut sebagai iman yang paling suci. Artinya doktrin yang benar adalah fondasi bagi hidup dan kesaksian Bapak, Ibu, dan saya sebagai gereja. Itu bukan hanya sesuatu yang diwariskan. Diwariskan untuk apa? Ya, diwariskan untuk menjadi fondasi hidup dan kesaksian kita. Saya tidak bilang bahwa kalau kita punya doktrin yang benar, pasti kita punya hidup beres. Saya tidak ngomong itu. Tapi berkali-kali saya bilang bahwa ini adalah prasyarat bagi kehidupan yang beres. Berapa kali saya ulang juga contoh ini. Supaya api bisa menyala, mesti ada oksigen. Artinya adanya oksigen adalah prasyarat supaya api bisa menyala. Tapi itu tidak sama dengan mengatakan setiap kali ada oksigen, maka pasti ada api, kan? Tetapi untuk ada api, harus ada oksigen. Sama. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bicara mengenai kesaksian gereja, berbicara mengenai kehidupan yang suci, Bapak, Ibu, dan saya membutuhkan kondisi yang memungkinkan itu. Injil dan kemudian doktrin yang benar yang mendewasakan Bapak, Ibu, dan saya. Ibrani pasal yang kelima ayat 11-14 dan yang meluaskan hati kita. Bapak, Ibu, dan saya sekali lagi kita tidak punya pilihan yang lain. Kenapa Bapak, Ibu, dan saya harus berjuang mempertahankan doktrin yang benar? Itu bukan hanya diwariskan untuk kemudian diberikan kepada kita, dibaca dan direnungkan. Enggak, itu dijadikan sebagai fondasi hidup dan kesaksian kita. Maka Yudas menyebutnya sebagai fondasi atau dasar iman yang paling suci. Sekali lagi, ini adalah kondisi, prasyarat yang memungkinkan kehidupan yang suci. Kenapa dia melawan ajaran sesat? Bapak, Ibu bisa lihat Yudas nanti ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk, khususnya ayat yang keempat. Dia mengaitkan ajaran yang salah dengan amoralitas. Sehingga kalau Bapak, Ibu, dan saya mau bersaksi mengenai kehidupan yang suci berlawanan dengan amoralitas, Bapak, Ibu, dan saya butuh Injil yang menyelamatkan kita, tetapi juga membutuhkan doktrin yang benar yang mengarahkan Bapak, Ibu, dan saya punya kehidupan. Maka tadi saya bilang ini adalah sebuah prasyarat. Douglas Moo, seorang penulis itu, dia bilang sayangnya kita ada di dalam satu zaman di mana doktrin atau pengajaran yang benar sudah tidak menjadi penting. Sekali lagi, kita ada di dalam zaman itu. Dan yang paling mengerikan adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya ada bahkan di dalam tradisi reform. Bapak, Ibu, dan saya merasa bahwa itu tidak penting. Orang yang paling sering menikmati kelimpahan adalah orang yang paling sering kemudian merasa bahwa apa yang dia nikmati itu sudah tidak penting lagi. Ketika Bapak, Ibu, dan saya pertama kali mendapatkan sesuatu yang baik, itu akan menjadi hal yang berharga. Tetapi kalau hal yang berharga itu tiap hari Bapak, Ibu, dan saya nikmati, kita akan rasa itu sebagai hal yang biasa. Pertama kali seorang anak, katakanlah dia ingin dapat handphone, lalu kemudian dia dapat handphone, wah dia akan bersyukur. Kemanapun dia akan bawa, dia akan cerita. Tapi setelah lama dia punya handphone itu, dia akan lupa. Bapak, Ibu, salah satu persoalan menurut saya di dalam tradisi kita reform, dan ya saya tidak mau ngomong gereja reform yang lain, mari kita ngomong mengenai konteks kita, Gary.
Seberapa penting saudara dan saya melihat doktrin atau pengajaran-pengajaran yang diturunkan dari kitab suci bagi Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 itu ada dua hal yang dibedakan di situ. Pertama adalah wahyu Allah, kitab suci, dan asas-asas pokok yang diturunkan daripadanya. Ada dua hal ini yang kemudian dipakai oleh Allah untuk mendewasakan gereja. Dua hal inilah yang kemudian di dalam ayat 13 Ibrani pasal yang kelima itu disebut sebagai makanan keras yang menjadi kebutuhan gereja. Persoalannya adalah saudara dan saya ada di dalam satu zaman di mana orang menganggap itu tidak penting dan kita ikut-ikut merasa itu adalah sesuatu yang tidak penting. Bagi saya ini persoalan. Itu sebabnya saya kira Bapak Ibu bisa lihat bahwa ruang-ruang belajar saudara dan saya adalah ruang-ruang yang seringkali menjadi ruang yang kosong. Banyak orang datang dari tradisi gereja, misalnya karismatik. Mereka mendekat ke reform itu karena pengajaran. Tapi setelah dia 20 tahun ada di reform, pengajaran menjadi tidak penting. Padahal yang menarik dia geser dari tempat yang lama, petuju kepada tempat yang baru adalah pengajaran. Jadi masalahnya ada di mana sebenarnya? Yudas bilang, kamu harus berjuang untuk mempertahankan hal itu. Ada kesulitan karena Bapak Ibu dan saya mungkin terus menikmati itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dan saya diminta untuk mengerjakan keselamatan dengan mempertahankan iman? Bukan hanya karena itu warisan, bukan hanya karena itu adalah fondasi hidup dan kesaksian bagi gereja, tetapi itu karena fakta yang lain bahwa penyesatan itu pasti merusak kesatuan gereja. Mari kita lihat pasal 1 ayat 19. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak menjaga doktrin yang benar dan penyesatan masuk, Bapak Ibu dan saya akan melihat ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama 2-3. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu dan saya bisa lihat lebih jauh ketika kita tiba pada ayat ini. Tetapi para penyesat ini dengan ajaran-ajaran sesat mereka disebut sebagai pemecah belah. Hari ini seringkali ketika terjadi perdebatan dan hamba-hamba Tuhan berusaha untuk mempertahankan kebenaran melawan yang tidak benar, seringkali yang disalahkan oleh gereja adalah yang berusaha mempertahankan kebenaran itu. Kenapa kamu harus melawan mereka? Kenapa harus ribut? Ini kan memecah belah jemaat. Bapak Ibu, di dalam Alkitab tidak pernah orang yang mempertahankan kebenaran disebut sebagai pemecah belah jemaat. Yudas mengatakan bahwa mereka yang mengajarkan ajaran yang salah lah yang disebut sebagai pemecah belah jemaat. Atau kalau Bapak Ibu mau bandingkan, itu bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 waktu Paulus mau meninggalkan jemaat Efesus, dia bilang setelah saya pergi serigala-serigala itu akan datang. Ini adalah sebuah gambaran figuratif. Satu serigala masuk di tengah-tengah sekumpulan domba, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan beberapa diterkam dan yang lain tercerai-berai. Maka tugas daripada sang gembala, kalau dia mau mempertahankan domba itu ada di dalam eksistensinya sebagai satu persekutuan atau satu kelompok, dia tidak punya pilihan yang lain kecuali dia harus pukul serigala itu. Dan inilah yang sementara dilakukan oleh Yudas. Ajaran sesat adalah ancaman. Maka dia bilang sebenarnya saya mau tulis mengenai keselamatan kita bersama. Tetapi saya tahu bahwa ada ancaman bagi keselamatan kita bersama. Maka saya tuliskan ini. Harusnya tulisan ini adalah tulisan yang penuh dengan ucapan syukur. Namun kamu menemukan sekarang tulisan ini bersifat polimis. Harusnya kamu menemukan tulisan yang bersifat sistematis dan berisi pengajaran. Seperti kitab Roma. Tetapi sekarang yang kamu temukan adalah polemik. Semata-mata berfokus kepada beberapa poin yang tertentu saja. Kenapa? Karena ajaran yang sesat adalah ancaman bagi keselamatan kita bersama. Seorang penafsir mengatakan istilah keselamatan kita bersama pada zaman itu adalah istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk membangkitkan nasionalisme. Ini adalah ancaman bagi bangsa kita. Jadi ini adalah ancaman bagi kita. Politisi-politisi kita juga sering pakai itu kan ya. Ini adalah bahaya laten bagi kita. Kita tuh siapa? Ya seluruh Indonesia. Sama. Yudas mengutip istilah yang sering dipakai. Sehingga orang-orang yang memilih untuk tidak terlibat di dalam perjuangan yang sedemikian, waktu saya pimpin PA pertama kali mengenai hidden worldview, itu ada satu istilah yang dipakai oleh orang Yunani untuk orang-orang yang tidak mau terlibat di dalam peperangan ini, yaitu idiotes, yang hari ini terjemahkan sebagai idiot. Pada zaman itu kalau ada orang-orang tuh tinggal negaranya bukan negara besar seperti Indonesia, tetapi ada sejumlah polis lah. Katakanlah Cikarang ini kalau kemudian Lipo bikin
tembok tinggi besar, kemudian taruh satu menara, jadi satu polis itu. Zaman itu dianggap seperti satu negara sendiri yang terpisah dari yang lain. Kemudian kalau penjaga itu ada di atas menara, dia lihat ada orang lain datang, sejumlah pasukan datang untuk menyerang, maka dia akan pakai tanda. Kasih tanda supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di bawah itu mengumpulkan masyarakat di alun-alun kota atau di pusat kota. Setelah mereka kumpul, kemudian diumumkan bahwa akan ada perang. Setelah diumumkan, itu diharapkan semua orang akan meninggalkan pekerjaan mereka. Yang petani berhenti bertani. Yang punya toko akan tutup toko, lalu kemudian mereka pergi dan berperang. Kenapa? Karena ini adalah ancaman bagi kita, bagi keselamatan kita. Tetapi biasanya ada sejumlah orang yang cukup egois. Dia merasa bahwa perang itu bisa jadi peluang bagi dia untuk memperoleh keuntungan, maka dia tetap buka tokonya dia. Ini mirip orang Indonesia kan ya. Waktu zaman teroris itu ada, lalu kemudian lagi tembak-menembak, ada aja yang datang jual sate. Saya kira itu cuma di Indonesia loh. Di tempat lain orang tuh begitu dengar peluru sembunyi kan ya. Saya juga membayangkan naluri saya kalau ada bunyi itu mah sembunyilah, hamba Tuhan juga kan enggak. Karena kita percaya Allah Tritunggal, karena peluru masih masuk Bapak Ibu. Mending sembunyi, tapi ini enggak, dia bawa sate sama ketupat dan orang tembak menembak. Orang Indonesia enggak peduli. Pertama mereka nonton, yang jual sate malah melihat itu sebagai peluang gitu, kayak nonton bioskop kan. Bagi-bagi itu. Ya mungkin di dalam konteks orang Yunani pada masa itu ya sedemikian. Dia lihat itu sebagai peluang dan dia tetap buka tokonya. Orang-orang seperti ini kemudian dianggap sebagai, atau seringkali disebut dengan satu istilah, idiotes. Karena kalau seandainya musuh masuk dan kemudian peperangan menjadi makin lama makin dahsyat, semua yang dia punya akan hancur. Dia pikir dia sementara memperoleh keuntungan, namun sebenarnya dengan tidak memutuskan untuk tidak terlibat, dia membiarkan segala sesuatu yang dia miliki hancur. Oleh karena itu, maka Yudas pakai istilah ini. Ini semua berkaitan dengan apa yang disebut sebagai keselamatan kita. Maka Bapak Ibu akan menemukan Yudas itu. Dia bilang kalau kamu mau mempertahankan atau mengerjakan keselamatanmu, dia pakai kata berjuang. Sekali lagi, kata berjuang yang dipakai oleh Yudas ini adalah satu kata yang sangat penting. Kata berjuang datang dari satu kata Yunani, epagonisestai. Bisa diterjemahkan energetic defense. Bicara mengenai usaha untuk mempertahankan hidup, mempertahankan kebenaran dengan penuh semangat dan dengan penuh gairah. Kita bukan seperti orang yang bermalas-malas, ya ada ya oke, tidak ada ya sudah. Tetapi ada gairah untuk mempertahankan kebenaran itu. Seorang penafsir mengatakan bahwa ini adalah kata yang sama yang digunakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 29. Bicara mengenai atlet yang berjuang dengan penuh gairah untuk mengembangkan kemampuannya. Dan ketika tiba hari di mana dia harus bertanding, dia mengerahkan seluruh kapasitas yang dia punya. Dia melatih dirinya supaya apa? Supaya begitu tiba waktu bertanding, semua yang dia punya dia keluarkan di situ untuk memenangkan pertandingan itu. Orang Kristen harus mempersiapkan dirinya dengan bersemangat sehingga ketika tiba hari itu, dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran yang diwariskan kepada dia. Ini tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Peter Davids malah, dia bilang ini adalah kata yang juga pada zaman itu dipakai untuk siapa? Dipakai untuk para gladiator ketika mereka dimasukkan ke dalam Koloseum. Begitu mereka masuk ke dalam Koloseum dengan senjata yang ada di tangan, bertarung dengan binatang buas atau bertarung dengan gladiator yang lain, pada saat dia masuk ke dalam arena, dia tahu itu adalah pertarungan hidup dan mati. Dia harus habis-habisan. Kalau dia tidak kerja habis-habisan, dia yang mati. Tidak ada pilihan yang lain. Bapak Ibu, Yudas sekarang menggunakan kata-kata yang sifatnya polemis di situ. Untuk apa? Yohanes Calvin bilang, untuk memelihara keselamatan. Berbagai perjuangan memang harus dilakukan. Karena bagi orang Kristen, perang akan terus dilakukan dan tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu dan saya orang Kristen. Calvin bilang, Bapak Ibu dan saya harus memiliki semangat untuk mempersiapkan diri kita. Dan satu saat ketika tiba waktunya, Bapak Ibu dan saya harus masuk di dalam peperangan itu. Karena untuk memelihara keselamatan, berbagai perjuangan memang harus dilakukan. Perang harus terus berlangsung. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di sini bahwa perang itu adalah satu kata yang sangat negatif. Permusuhan itu kata yang sangat negatif. Banyak orang Kristen gak suka dengar kata itu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, yang menyebutkan kata itu pertama kali dalam sejarah justru Tuhan kan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Permusuhan adalah sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya secara spiritual. Tidak pernah bisa berhenti.
Satu kali saya khotbah di masterclass, lalu kemudian saya waktu itu bahas mengenai Kejadian pasal yang ketiga. Kemudian saya bilang ayat itu sebenarnya Allah bukan hanya menetapkan perang, tetapi Allah seolah-olah mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pertumbuhan tidak akan pernah bisa terjadi kalau Bapak Ibu dan saya hari ini memutuskan untuk melepaskan pedang di tangan kita. Tidak bisa. Catatan-catatan perjanjian lama secara fisik seringkali menjadi gambaran spiritual daripada kehidupan gereja. Jadi catatan perjanjian lama mengenai kehidupan gereja perjanjian lama secara fisik itu bisa menjadi gambaran mengenai apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita secara spiritual. Dan saya pinjam satu gambaran ini. Ketika orang-orang Israel pulang dari pembuangan dan mereka mau bangun tembok kota, ada banyak musuh kan ya? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bawa batu, susun satu batu di atas batu yang lain untuk jadi tembok kota. Dengan tangan kiri mereka pegang batu, tangan kanan mereka pegang senjata. Magnificat Choir, pernah nggak nyanyi di sini pegang senjata? Meskipun kalaupun mereka nyanyi maju laskar Kristus, saya yakin mereka nggak bawa senjata. Tetapi hari itu untuk membangkitkan dan juga membangkitkan iman orang-orang yang sementara ketakutan karena banyak musuh di sekitar mereka waktu mereka bangun benteng. Maka pada saat bangun tembok kota, maka pada saat itu harus ada paduan suara yang menyanyi. Maka paduan suara itu punya peran yang sangat penting di dalam apa yang disebut sebagai peperangan atau pelayanan secara spiritual. Tapi ada penafsir yang bilang sebagian dari mereka yang menyanyi, mereka menyanyi dengan memegang senjata di tangannya. Normalnya secara spiritual, saudara dan saya tidak pernah bisa melepaskan pedang itu. Oleh karena itu Yudas, karena mengasihi mereka, Yudas bilang, kamu itu harus mengerjakan keselamatanmu. Kamu tidak pernah bisa melepaskan ajaran yang benar. Selama Bapak Ibu ada di dalam gereja yang mengajarkan ajaran yang benar, bersyukurlah untuk itu kepada Tuhan. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan bahwa Bapak Ibu saat ini ada di dalam gereja yang tidak lagi mengajarkan kebenaran kepada Bapak Ibu harus segera memutuskan untuk pergi. Sekali lagi, mempertahankan kebenaran berarti kalau hari ini Bapak Ibu ada di GRI Cikarang dan kalau seandainya kebenaranlah yang diajarkan, bersyukurlah untuk itu. Tetapi jika Bapak Ibu menemukan sudah bukan lagi kebenaran yang diajarkan di sini, harus bersiap untuk pergi. Jangan tunggu terlalu lama. Satu kali dalam satu diskusi waktu itu saya masih di GRI Pondok Indah, lalu ada satu orang yang tanya begini, kalau seandainya saya datang ke gereja, lalu kemudian hamba Tuhannya berkhotbah dan khotbahnya enggak benar, hamba Tuhan yang salah atau bagaimana? Saya bilang sudah jelas dia salah karena dia mengajarkan yang enggak benar sehingga bikin Anda enggak bertumbuh. Tapi Anda kan salah juga. Lalu kenapa saya yang salah? Sudah tahu dia enggak benar, kamu masih situ. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di bisnis ya, lalu kemudian orang itu adalah penipu, Bapak Ibu masih mau bisnis sama dia? Apakah Bapak Ibu nggak bilang, nggak apa-apa, masih ada kesempatan kedua? Pertobatan tuh masih mungkin. Bapak Ibu doakan dia dan terus jalan dan tiap hari dia tipu kita, kan enggak? Bapak Ibu setelah lihat itu, Bapak Ibu akan tinggalkan dia. Kenapa di gereja bisa sedemikian? Saya enggak bilang bahwa gereja yang lain, saya ngomong GRI Cikarang sekarang. Kalau memang Bapak Ibu dan saya kemudian melihat bahwa gereja ini tidak lagi mengerjakan kebenaran, harusnya Bapak Ibu jangan membiarkan diri ditipu di tempat ini. Bapak Ibu harus segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Kenapa? Karena Yudas ini ditulis dan seorang penulis mengatakan Yudas ditulis untuk mengajarkan bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan dan jemaat berharap di dalam pelayanan mereka. Hamba Tuhan itu punya satu pengharapan bahwa jemaat bertumbuh dengan mengajarkan kebenaran. Sementara jemaat harus berharap bahwa pemberian terbaik yang diberikan oleh hamba Tuhannya bagi mereka adalah ajaran yang benar. Ini Bapak Ibu dan saya harus menyesuaikan ekspektasi ini. Kalau seandainya itu sudah tidak ditemukan, maka harusnya pengharapan Bapak Ibu sudah tidak sampai. Bapak Ibu harus pergi. Tapi kalau seandainya masih ada kebenaran yang diajarkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu merasa itu adalah sesuatu yang baik untuk bertumbuh, seharusnya juga pada saat yang sama Bapak Ibu perlu mensyukurinya. Bagi saya pertumbuhan tidak bergantung kepada perasaan Bapak Ibu. Karena perasaan harus diarahkan pada kebenaran. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya sambil bertumbuh, sambil menderita dan bergumul dalam hati. Itu bukan tanda tidak bertumbuh. Karena banyak orang bertumbuh di dalam konteks bergumul, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya melihat ada kebenaran yang memungkinkan Bapak Ibu dan saya hidup suci di hadapan Tuhan dan kemudian berjalan makin lama makin serupa dengan Kristus, saya kira itu adalah tempat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk bergumul. Tadi saya mulai dengan mengatakan hal ini. Saudara yang pernah menikmati penebusan di dalam Kristus, saudara tidak boleh tidak punya tempat untuk bertumbuh sebagai rumah secara spiritual. Anda harus cari gereja lokal itu. Seandainya kalau saudara lihat tempat ini adalah tempat yang tepat, kami sambut Anda. Tetapi kalau Anda lihat ini adalah tempat yang tidak mengajarkan kebenaran, sebaiknya pergi dan saudara cari tempat yang lebih baik. Di Cikarang ini ada banyak gereja. Saudara perlu cari tempat yang mengajarkan kebenaran kepada saudara. Sementara saudara yang sudah memutuskan masuk dan kemudian saudara ada sebagai jemaat,
Ya, saya mesti ingatkan bahwa nanti di semester yang akan datang ketika saudara dan saya masuk kepada ibadah penatalayan, salah satu yang kami minta adalah saudara mesti belajar. Dan ini mungkin akan bisa membangkitkan kesan yang gak baik terhadap kami sebagai hamba Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kami juga tidak punya pilihan yang lain. Kita sudah tidak punya pilihan yang lain. Sudah waktunya Bapak Ibu dan saya sambil melayani, sambil belajar. Sambil melayani, sambil belajar. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Kalau Bapak Ibu tidak bertumbuh, Bapak Ibu nggak bisa koreksi kami. Bahkan tidak ada alat bagi Bapak Ibu untuk melihat bahwa kami hamba Tuhan ini sementara mengkhotbahkan sesuatu yang salah. Bapak Ibu butuh itu supaya Bapak Ibu bisa koreksi kami. Gereja yang baik adalah gereja di mana hamba Tuhan juga bahkan bisa dikoreksi. Karena saya percaya itu tanda cinta kasih. Saya mau tutup dengan menceritakan satu hal kepada Bapak Ibu. Saya beberapa kali khotbah di masterclass, nggak ada masalah. Lalu kemudian justru di penutupan semester, saya lupa penutupan semester atau pembukaan semester, khotbah baik, tetapi kemudian ya kadang-kadang kan kita seringkali khotbah itu tidak mempersiapkan, kita siapkan materinya, tidak siapkan ilustrasinya, dan begitu kita khotbah seringkali kan muncul gitu, dan kalau muncul begitu kan ada pertimbangan sementara, oh ini masuk, cocok dengan apa ya, supaya menolong jemaat lah gitu. Nah ada waktu di mana persoalan di khotbah itu saya pikir masuk, jadi saya cerita, sementara jalan ilustrasi itu saya mulai rasa, oh kayaknya nggak masuk. Dan Pak Tong ada di depan saya tuh. Dia langsung lihat saya, saya tahu bahwa dia nggak suka. Cuman ya kan tidak mungkin saya berhenti dong. Saya khotbah terus. Gitu. Begitu selesai, saya lupa pembukaan atau penutupan, masuk ke masterclass. Habis begitu, harusnya kan saya pikir kalau beliau mau kritik kan, kritik di situ aja kan lebih enak. Dosen sama mahasiswa kita cincai lah ya. Nggak dibawa kemana-mana. Ini masterclass, ada penatua, ada semua. Itu tadi siapa yang khotbah tuh katanya. Langsung semua jawab, Tama. Itu kayak Bapak Ibu ditanya siapa, semua jawab, Tama. Tama berdiri. Saya berdiri Bapak Ibu, semua duduk, saya berdiri. Diomelin setengah jam. Lain kali kalau bikin persiapkan khotbah, ilustrasi kamu siapkan. Pikir sedikit, kalau tiba-tiba saya bilang itu muncul tiba-tiba Pak Tong. Dia bilang kalau muncul tiba-tiba kamu pikir baik-baik, lebih baik enggak usah. Panjang setengah jam Bapak Ibu. Dan setengah jam saya berdiri. Malunya kayak apa tuh? Itu kalau saya bisa pakai ilmu menghilang, saya menghilang tuh. Kita pengen ada ilmu lama yang kita punya tuh. Langsung tiba-tiba menguap. Semua mata kan lihat ke kita kan ya. Ketika dia ngomong mereka lihat sana. Jadi kamu, semua lihat saya lagi. Dan saya lagi berdiri. Tapi Bapak Ibu itu adalah salah satu momen yang bikin saya itu kadang-kadang pas pada saat itu sampai sekarang masih sering tuh. Saya ada waktu siapkan ilustrasi. Kalau Bapak Ibu lihat catatan saya di bawah tuh saya kasih tanda garis kemudian saya tandai itu. Tapi ada masa di mana kan pada akhirnya baik poin maupun ilustrasi nggak kepake. Ada sesuatu yang muncul. Biasanya Bapak Ibu akan lihat saya akan berhenti itu. 1-2 detik saya pikir masuk atau enggak. Itu sesuatu yang berkesan bagi saya. Saya kira Bapak Ibu juga kalau alami pasti berkesan kan ya. Itu sangat dalam hati saya itu. Tapi itu menolong saya untuk sedikit berhati-hati bahkan hanya urusan pilihan contoh itu. Kenapa ya? Ada satu poin ini. Kalau kamu mengasihi jemaat, contoh pun kamu pikir supaya poin masuk. Dia jangan hanya bawa pulang contohnya. Saya pikir itu sesuatu yang baik. Dan itu membentuk kehidupan. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks ini saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa hamba Tuhan itu butuh itu. Nggak selalu, Pak Tong tuh jarang dengar kami. Bapak Ibu lah yang hampir 2 minggu sekali dengar saya. 2 minggu sekali mungkin dengar hamba-hamba Tuhan di sini. Bapak Ibu punya ruang itu. Tapi persoalannya kalau Bapak Ibu tidak belajar, lalu apa yang Bapak Ibu mau berikan bagi kami? Kalau kami tidak belajar, apa yang akan kami bagikan bagi Bapak Ibu? Ini kan persoalan. Sehingga saya kira saya sambil jalan saya bisa argumentasikan hal ini bagi Bapak Ibu. Dan kalau nanti pada saat sudah tiba waktu itu Bapak Ibu jangan lihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Bapak Ibu dan saya bisa berdiskusi, datang aja kita janjian kemudian kita ngobrol. Tapi saya rasa saya punya argumentasi cukup rasional untuk hal ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan untuk anugerah yang diberikan pada kami. Iman yang diwariskan kepada kami. Ajaran yang benar, tradisi, asas-asas pokok terkait dengan iman kami yang diturunkan dari kitab suci yang kami miliki. Dan kami bersyukur kami ada dalam tradisi yang begitu kuat untuk hal ini. Dan kami berdoa kiranya Kristus yang menebus menyelamatkan kami, memimpin kami dengan kebenaran melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Menjadi Kristus yang memimpin gereja ini sebagai individu maupun sebagai komunitas. Supaya kami terus bergaul dengan kebenaran, mengarahkan pikiran dan hati kami dengan kebenaran. Memimpin kami supaya kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang berjuang untuk memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan Allah bagi kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.